Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nama kakak Dinsa Dianti dari Fakultas Ilmu dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Indonesia. Ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup yang tema 1 pembelajaran ke-1. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan, dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup: yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, yang ketiga hewan. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup: sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, dan yang keenam peka terhadap rangsangan, yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua, yaitu aktif, yaitu berubah posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya, contohnya berjalan. Sedangkan bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat, contohnya jalan di tempat. Yang kedua yaitu bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida yaitu CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernapasan makhluk hidup: manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru, ikan bernapas dengan menggunakan insang, tumbuhan bernapas dengan menggunakan stomata, sedangkan kecebong bernapas menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga minuman serta kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Contoh pertumbuhan makhluk hidup: dari induk ayam. Induk ayam bertelur, lalu telur menetas. Setelah menetas menjadi anak ayam menjadi ayam dewasa. Nah, yaitu contoh pertumbuhan makhluk hidup pada tumbuhan. Yang pertama biji, lalu kecambah, selanjutnya tanaman muda, lalu setelah tanaman muda menjadi tanaman dewasa. Yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembang biakan makhluk hidup: yang pertama yaitu dengan cara melahirkan. Itu contohnya manusia, kucing, sapi, dan kuda. Yang kedua cara bertelur, yaitu ayam, bebek, burung, dan ikan. Nah, yaitu yang kelima makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat. Jika tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas, lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan. Karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Selanjutnya yaitu contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dan air dari cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sapi dan kambing memakan rumput. Kelinci memakan wortel. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contoh rangsangan pada makhluk hidup: yang pertama pada manusia itu mata manusia akan mengecil dan secara signifikan biasanya kita akan menikmati sakit saat kita menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Selanjutnya yaitu pada tumbuhan, daun putri malu akan segera membusuk berubah saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Yang kedua pada buah, contohnya buah pada pohon cacingnya akan membusuk jika disentuh. Dan yang ketiga yaitu pada binatang, tanda terlihat akan
menggulung badannya jika disentuh. Nah, tadi kan kalian sudah memperhatikan tentang penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kalian perhatikan di buku halaman 5 ya, soal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Itu saja yang dapat Kakak sampaikan. Apabila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.